Isidorus Jawa. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lidi Jawa. Bagaimana nasib pegawai P3K di NTT? Sejak tahun 2022, pemerintah telah memutuskan untuk tidak membuka seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Tahun ini, pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen kerja PNS dan P3K menjelaskan sejumlah aturan terkait status, pelaksanaan kerja, wewenang, dan pemberian upah. Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 sudah diatur terkait gaji dan tunjangan pegawai P3K atau PNS kontrak. Pertanyaannya, mengapa pegawai PPPK di NTT belum diproses hingga saat ini? Dengan kata lain, mengapa urusan pegawai P3K di NTT tidak beres-beres? Ada apa? Saya tampilkan data berikut ini. Setelah kita menyimak data tadi, saya mencatat beberapa hal, khususnya terkait pegawai P3K pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama, data yang ditampilkan tadi adalah data dari bulan Januari tahun 2022. Sampai sekarang data itu tidak berubah. Artinya, selama kurang lebih 5 bulan berlalu, tidak ada progres terkait urusan menyangkut nasib pegawai PPPK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, jika kita melihat tadi di data, ada 6 orang yang belum melengkapi berkas-berkas administrasinya. Jika ini menjadi alasan mengapa proses pegawai P3K di NTT tidak dibereskan, maka mengapa? Karena 6 orang ini membuat nasib 1.412 orang itu tergantung dan terkatung-katung. Ini tidak fair. Tugas instansi terkait adalah mencari dan temukan 6 orang pegawai yang belum melengkapi berkas administrasinya itu. Minta mereka segera melengkapi berkas itu. Kalau memang mereka tidak kooperatif, tinggalkan mereka. Jangan mengorbankan 1.412 orang yang lain itu. Ketiga, saya melihat instansi yang mengurus soal ini kurang becus. Mestinya pemerintah berani melakukan evaluasi mengapa sampai terjadi kasus seperti ini. Berlakukan punishment dan reward supaya birokrasi itu sehat. Keempat, DPRD sebagai wakil rakyat, juga wakil para pegawai P3K ini, jangan tinggal diam. Cari solusi dong. Jangan gantungkan nasib para pegawai P3K dalam urusan yang tidak jelas dan tidak ada solusinya. Ingat, ini menyangkut nasib dan hidup orang lain.
jangan dianggap sepele. Yang berikut, instansi yang mengurus persoalan P3K di NTT ini harus memberikan klarifikasi. Jangan korbankan 1.412 orang yang sudah mengurus berkas administrasi hanya karena 6 orang yang belum membereskan berkas administrasinya. Sudah 5 bulan berlalu, waktu sudah begitu lama. Nasib para pegawai P3K itu terkatung-katung, tidak jelas. Instansi yang mengurus ini harus memperjelas. Jangan menciptakan persoalan-persoalan baru. Ya, kita berharap persoalan ini segera dibereskan. Jangan dibiarkan berlama-lama. Jadilah bagian dari problem solver, bukan a part of problem. Saya mengajak, saya minta sahabat-sahabat pegawai P3K di NTT tetap semangat. Kita nantikan semoga ada langkah maju, ada progres yang positif berkaitan dengan nasib saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.